biasa ya. Terima kasih. Saya bahagia sekali bisa berada di kampus Universitas Terbuka. Dengan mahasiswa yang di luar dugaan saya, ternyata generasi muda semua ini kelihatannya ya. Termasuk yang di depan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Universitas Terbuka. Teman-teman, saya ini sering sekali keliling Indonesia, masuk ke daerah-daerah di mana banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan dari daerah mereka. Banyak sekali yang tertinggal di luar kota-kota besar. Tapi melalui Universitas Terbuka, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi saya bahagia sekali karena hari ini saya berada di sebuah kampus yang memberikan peluang bagi anak-anak Indonesia untuk bisa meraih mimpi mereka, bisa mewujudkan cita-cita mereka. Dan saya yakin banyak di antara teman-teman yang hadir juga merasakannya. Nah, untuk itu teman-teman, saya ingin menghadirkan dua alumnus kampus UT ini karena mereka punya cerita yang sebagian besar mungkin sama dengan teman-teman yang ada di sini, tapi mereka mewakili cerita-cerita menurut saya heroik yang ada di antara mahasiswa UT. Nah, siapa tamu kita hari ini teman-teman? Kita sambut dengan meriah sekali alumnus UT yang bernama Alvin Novem Yanto. Alvin, terima kasih. Penasaran mau dengarkan cerita tentang Alvin? Penasaran? Penasaran? Oke, baik, silakan duduk Alvin. Alvin, pertama tentu teman-teman yang belum mengenal kamu ingin tahu kamu ini aslinya dari mana? Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Jadi kalau umur berapa sekarang umur? Umurnya alhamdulillah masih muda, yaitu 24 tahun. 24. Kamu lulus tahun? Kalau dari UT 2022. Baik, 22 tahun lulus. Ya, benar. S1. S1. Jurusan apa waktu itu? Kalau di Universitas Terbuka, Alvin dari Ilmu Hukum. S1 Ilmu Hukum. Oh, ada sporternya. Oke. Terus sekarang kamu udah kerja atau melanjutkan kuliah? Jadi setelah dari Universitas Terbuka, saya melanjutkan kerja, terus alhamdulillah nyoba beasiswa dari LPDP, dan sekarang saya menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Jurusan apa? Untuk jurusan masih sama, yaitu Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan. Ini menyemangati diri sendiri ya. Satu hari aku akan menuju ke sana juga bagi yang belum. Baik, tapi aku lihat kamu punya prestasi yang banyak sekali nih ya. Lulusan S1 terbaik di UT. Alhamdulillah. Betul? Ya. Jadi IP kamu berapa dulu? Alvin alhamdulillah lulus dari Universitas Terbuka dengan IPK 3,98. Terus kemudian kamu pernah terpilih dalam pertukaran mahasiswa ke Harvard University di Amerika. Iya, jadi alhamdulillah pada saat itu ada pembukaan pada saat COVID itu kan ada MBKM. Nah, kemudian dari Prodi itu memberikan rekomendasi kepada saya untuk mendapatkan beasiswa IC Institute dari Kemendikbudristek, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan di Harvard dan di Tsinghua University Chinese selama 1 semester. Terus kemudian terpilih sebagai salah satu duta inspirasi Indonesia. Iya. Kemudian Outstanding Influencer of the Year ya by ILAA India, itu apa maksudnya? Jadi itu sejenis International Leadership Achieve Award. Jadi karena itu kan ada event bergengsi dari India, kemudian Alvin mencoba dengan mengirimkan CV Alvin dari kuliah dari Universitas Terbuka dan kemudian dipilih menjadi Outstanding Influencer seperti itu, Mas Andi. Baik. Masih banyak Alvin, tapi kalau kita sebutkan bisa 7 hari 7 malam nggak selesai ini. Ya. Dan memenangkan banyak sekali atau ratusan ya kompetisi-kompetisi yang kamu ikutkan.
Alhamdulillah. atau kamu ikuti ya, dan kemudian juga menjadi pembicara di berbagai event ya. Ya, Orang tuamu pendidikannya apa? kalau keluarga, alhamdulillah saya dari keluarga yang sangat sederhana. Saya dari broken home teman-teman, kemudian saya ikut ibu. Ibu saya untuk pendidikan hanya SMP, seperti itu Pak. Jadi sangat rendah kalau untuk di pedesaan yang daerah pelosok. Oh, jadi ayah ibumu berpisah. Ya, Kamu ikut ibu dari kecil. dari sejak lulus SD 2011 Oke, pendidikan ibu SMP. SMP. Ibumu single parent ini ya. Yes. Itu harus menghidupi berapa anak itu? Alvin 3 saudara, ada kakak perempuan, Alvin, kemudian adik perempuan juga. Ibu pekerjaannya apa? Ibu hanya seorang pemulung. Jadi kalau untuk profesi ibu itu, jadi beliau itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi itu beliau harus mencari sampah yang bisa dikelola ibu. Seperti itu. Kemudian di jam selanjutnya ibu istirahat dan kemudian ibu balik ke rumah. Jadi gini teman-teman, karena kan kita kan dari keluarga yang sangat sederhana. Kita itu dulu pada saat bisa dengan bapak, kemudian kita untuk memutuskan untuk ngekos gitu Mas Andi. Jadi ngekos dan ibu kan berprofesi cuma sebagai tukang rosok, dan ternyata rosok itu dikumpulkan di kos ibu dan itu ternyata mengganggu, kemudian kita diusir. Kemudian kita ngekos lagi, pindah kos lagi dengan ukuran cuma 2x3 itu buat 4 orang teman-teman. Kita kan udah memutuskan untuk ngekos di ukuran 2x3 itu tadi. Kemudian ibu memutuskan untuk membangun gubuk rosok itu di pinggir rel. Kayak gitu, dan beberapa bulan ke depan itu kemudian gubuk ibu digusur karena kan itu juga ada pembangunan. Dengan adanya hal tersebut kemudian ibu memutuskan untuk ngekos dan itu hanya untuk dikelola sampah-sampahnya. Dan jadi kalau ibu tadi setiap hari tidurnya di kos tersebut yang hanya bisa mengelola sampah, dan itu kalau aku pikir tempatnya itu tidak layak untuk dipakai karena banyak sekali kecoa, tikus, bahkan serangga-serangga yang lainnya itu bisa berkeluyuran lah ibaratnya kayak gitu. Kerjanya itu dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, kemudian balik ke rumah itu sekitar jam 11. Cuma ngasih makanan itu pun kalau ngasih makanan ya Mas Andi, kadang tuh ibu sempat menitipkan kertas kecil tuh kayak, maaf ya hari ini ibu nggak masak kayak gitu. Jadi ibu ini, tunggu dulu. Saya jadi ingat ibu saya. Hampir sama kita nasibnya. Jadi ibumu itu bekerja pada malam hari sampai pagi hari. Ya seperti itu. Jadi kalian tinggal sendiri, ibu tinggal di gubuk waktu itu? Ya ibu kalau dulu itu pas di gubuknya di pinggir rel itu Pak. Seperti itu. Jadi kalau kamu bisa mengingat kembali, sesulit apa masa-masa di mana kamu tumbuh dan berkembang sementara tanpa ibu, karena ibu harus mencari nafkah sebagai pemulung? Ya jadi mungkin kalau teman-teman tahu juga, kan kita kan juga dari keluarga yang mungkin sederhana gitu kan. Kadang kita juga harus makan hasil mulungnya ibu itu. Jadi kayak mungkin ada makanan sisa terus dibawa ibu. Emang perjuangannya itu sangat menyedihkan mungkin karena selalu direndahkan juga sama masyarakat kayak gitu. Jadi ya terharu kalau mengingat masa-masa yang dulu. Tentu kami semua di sini bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin anak seorang pemulung ya yang harus menghidupi anak-anaknya dengan situasi dan kondisi seperti tadi, lalu kamu kok bisa sekolah sampai setinggi ini? 2017 Alvin lulus SMA, kemudian Alvin untuk melanjut, habis itu Alvin kerja 1 tahun, habis itu di tahun 2018 Alvin dinotis sama guru SMA, Alvin kamu nggak kuliah ya gitu kan Mas Andi. Terus ya Bu saya nggak kuliah. Kok kamu nggak kuliah gimana sih, kan kamu pinter gitu kan. Ya udah deh, habis itu saya dipanggil sama guru SMA aku dan ternyata di SMA itu dapat surat undangan kalau di UT itu pembukaan beasiswa bidik misi. Dan itu kan prodinya yaitu hukum gitu, dan ternyata Alvin bisa bergabung di universitas dengan prodi ilmu hukum tadi, seperti itu. Jadi dapat beasiswa. Beasiswa bidik misi dari Kemendikbud. Yang juga perlu diapresiasi adalah ibu gurumu ya. Siapa nama ibu gurumu? Nama ibu guruku Bu Suranti. Masih ada sampai hari ini?
Masih ada dan beliau selalu support Alvin untuk seterusnya, Pak. Seperti itu. Baik, jadi kalau Bu Suratin ini nonton acara ini terima kasih. Karena kalau tidak karena gurumu itu mungkin kamu sampai hari ini entah di mana ya. Ya mungkin bakal menjadi seorang anak pemulung yang selalu kerja sih teman-teman. Baik, jadi kita berikan aplaus untuk ibu guru yang luar biasa ya. Alvin, sekarang dari perspektif Alvin ya, nggak malu punya ibu pemulung. Tidak, karena beliau adalah wanita cantik yang membangun kekuatan dari masalah, tumbuh kuat dengan doa dan tersenyum selalu dalam tekanan, seperti itu. Ibumu masih ada sampai hari ini? Alhamdulillah, ibu sangat sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Masih memulung atau sudah berhenti? Ibu masih bekerja dengan profesinya yaitu seorang pemulung, Mas Andi. Tunggu dulu, Alvin. Kakakmu ada yang sudah bekerja tidak? Kakak bekerja? Kamu sekarang kuliah, Ya, Alvin dapat kuliah. beasiswa. Itu artinya kan kamu dapat uang saku. Alhamdulillah. Kalau begitu kenapa ibumu masih memulung sampai detik ini? Ya, karena di sini kami juga perekonomiannya masih kurang mendukung, belum stabil, jadi di sini kita juga harus bekerja untuk keperluan masing-masing terlebih dahulu seperti itu. Jadi di satu sisi memang ini oleh karena keadaan, tapi di lain sisi ibu juga ingin tetap memulung, begitu? Ya, Baik, kalau gitu kita panggil langsung Bu Warsiti, ibu dari Alvin. Aku dicempet Mbak Vi. Iya. Bu Warsiti, terima kasih ya sudah mau hadir ya. Masih mau kangen-kangenan? Iya Kami kan? tunggu 7 hari 7 malam gak ada masalah. Aduh, saya juga nangis jadinya Bu, suaranya serak. Bu Warsiti ya, Iya, masih memulung Bu. masih. Kenapa? Ya saya kalau nggak nyari rosok, nggak pemulung itu nggak makan Pak. Ntar kalau dapat kita kumpulin kan buat beli beras. Menghidupin anak-anak dan keluargaku. Waktu Alvin sekolah kan buat saku sekolah Pak, biar anak saya sekolah. Semua anak-anak yang masih duet itu biar sekolah Pak, biar punya pendidikan. Jadi kita nyari rosok itu saya kumpulin, ntar kalau jual ya buat saku sekolah anak, buat belanja, buat beli beras gitu Pak. Jadi ibu memang tahu ya situasi dan kondisi sehingga ibu berjuang untuk supaya anak-anak bisa sekolah dengan baik walaupun ibu harus memulung. Iya, Kerja dari malam sampai pagi. iya sampai sore jam 4. Oh, sampai sore lagi. Iya, buat ngelola sampah itu, Pak. milah-milah mengolah gitu loh Pak. Oh, setelah di Iya. rumah masih kerja Iya. lagi untuk memilah-milah. Iya. Ini Bisa. mulung apa nih Bu? Ya botol, ya plastik, kardus gitu Pak. Terus dijual ke ada yang menampung lah. Iya, pengepulnya. Rata-rata bisa mengumpulkan berapa Bu dalam sehari atau seminggu? Ya, seminggu itu enggak pasti Pak, soalnya harga ya naik ya turun, kadang ya laku 500, ya 600, enggak mesti, kadang 400. Tapi kalau buat kebutuhan ya kurang lah Pak. Alvin, sekarang dari perspektif Alvin ya, nggak malu punya ibu pemulung. Tidak, karena beliau adalah wanita cantik yang membangun kekuatan dari masalah, tumbuh kuat dengan doa dan tersenyum selalu dalam tekanan, seperti itu. Tapi apakah kamu dalam keseharian atau dalam kegiatan-kegiatanmu menyembunyikan siapa ibumu dan profesinya apa? Tidak pernah. Saya sangat bangga mempunyai Ibu Warsiti sebagai Ibu Alvin. Apa yang kamu kagumi dari ibumu? Karena beliau selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, jadi rintihan dan keringat beliau itu adalah semangat hidupku, seperti itu, Mas Andi. Baik.
Jadi Ibu, sekarang Ibu bisa lihat Alvin ya, Iya, sudah mau S2. iya. Ibu tahu S2 itu apa Bu? Nggak tahu, Pak. Pokoknya hebat gitu aja Bu ya. Iya. Saya Iya. nggak ngerti apa-apa, Pak. Kalau nggak dikasih tahu dari anak saya nggak tahu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu melihat Alvin hari ini? Saya seneng, Pak, kagum. Makanya saya senang banget senang kalau anak. Baik. Apa doa Ibu untuk Alvin? Biar itu dia lancar belajarnya, biar sukses cita-citanya apa yang ditercapai. Aku senang, aku bangga punya Alvin, bisa membawa nama baik orang tua sama keluarganya, Pak. Ibu umur berapa sekarang? 52. Kapan mau berhenti jadi pemulung? Ya kalau saya berhenti ntar anak-anak nggak makan, Pak. Tapi Ibu sendiri nggak malu jadi pemulung? Enggak. Yang penting saya jujur, nyari rezeki yang halal, nggak mengganggu semua keluarga tetangga apapun, Pak. Yang penting jujur, Pak, saya. Baik. Terima kasih Bu Warsiti, Iya. diganggu. Boleh kembali nanti kangen-kangenan di belakang layar ya. Iya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk wanita yang luar biasa, Ibu Warsiti ya. Terima kasih Bu Warsiti. Alvin, saya dengarkan kamu sekarang banyak kegiatan ya, jadi juri, jadi pembicara, kemudian ikut berbagai kompetisi, aktif dalam kegiatan sosial ya. Ya. Nah, di luar sana Alvin, masih banyak anak muda, anak Indonesia yang mungkin latar belakangnya seperti kamu ya, dari keluarga yang relatif kurang mampu, kemudian berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tapi bisa juga mereka tidak punya keberanian dan tidak punya mimpi yang tinggi untuk bisa seperti kamu hari ini. Adakah sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk memberikan dorongan semangat bagi anak-anak Indonesia dimanapun berada yang saat ini tidak berani bermimpi besar karena kondisi dan situasi ekonomi di keluarganya? Dari Alvin, jangan pernah bunuh mimpimu hanya karena faktor ekonomi. Ingat, siapapun bisa jadi apapun. Jadilah versi terbaikmu setiap hari, karena badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati tidak boleh menyerah. Kamu tidak perlu hebat terlebih dahulu untuk memulai, akan tetapi yang perlu kamu lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Semakin tinggi mimpi yang kamu punya, semakin besar juga pencapaian yang akan kamu dapat. Dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang hanya ada niat terlalu rendah untuk melangkah. Seperti itu. Boleh ngasih pesan satu lagi gak? Oh, boleh. Oke, jadi... Berdiri sini, kamu di tengah sini. Oke, kalau pesan dari Alvin buat teman-teman mahasiswa UT, bukan di mana kita sekolah atau kuliah, tapi di mana kita bisa mencari hikmah dan berkah. Bukan karena gengsi atau mencari sensasi, tapi galilah potensi untuk meningkatkan prestasi. Seperti itu. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Alvin. Terima kasih Alvin. Makasih Mas Andi. Tetap di sini dulu. Setelah ini saya mengundang juga lulusan UT, tapi ini lulusan Korea. Luar biasa. Lain. Beda ya. Lain. Ini lulusan Korea ya, UT Korea. Nah, siapa dia dan bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Yang terakhir itu diusir dari yang punya tanah. Jadi saya selama hidup 27 tahun itu mengalami sendiri diusir itu 5 kali. Ya, tadi kita sudah dengar cerita tentang Alvin ya. Bagaimana perjuangan dia, bagaimana perjuangan ibunya sebagai orang tua tunggal. Dan berikutnya ada cerita menarik juga mengenai alumnus UT. Namanya siapa? Namanya Adi Latif Masudi. Adi, terima kasih ya. Silakan nyapa teman-teman yang hadir di sini dan siapapun yang mungkin menonton acara ini di luar sana. Halo, annyeonghaseyo yorobun. Oke, ternyata sudah tahu bahasa Korea Mas Andi.
Oh itu bahasa Korea tadi? Iya, itu tadi salam dari bahasa Korea. Oh, coba diulang lagi, aku pikir bahasa... Annyeonghaseyo yorobun. Oke, salam kenal. Nama saya Adilati Masuti dan saya dari Blora. Saya alumni UT Korea Selatan. Terima kasih. Oke, silakan Dede Ade. Baik, Ade, jadi benar ya, kamu lulusan UT Korea. Iya, betul Mas Ini Andi. Korea Utara atau Korea Selatan? Saya lulusan Korea Selatan. Korea Selatan ya. Tunggu dulu, kok bisa berada di Korea? Ceritanya cukup panjang. Jadi dimulai dari kelas 2 SMK waktu itu saya sempat sekolah sedikit bahasa Korea secara gratis selama 3 minggu. Kemudian saya lanjutkan setelah lulus. Sebenarnya pengen kuliah Bang Andi, tapi waktu itu tidak diizinkan oleh orang tua karena ya 1-2 hal. Sehingga saya melanjutkan perjuangan untuk ke Korea Selatan dan berangkat ke sana sebagai PMI dan berakhir sebagai mahasiswa. Seperti itu. PMI itu apa? PMI kepanjangan dari Pekerja Migran Indonesia. Oke, yang biasa dikenal juga dengan TKI. TKI, ya. Oke ya, Pekerja Migran Indonesia. Berapa lama kamu kerja di sana ya? Saya di Korea selama 5 tahun setengah. Dari 18 Desember 2017 sampai 22 Juli 2023 maaf. Oke, jadi waktu berangkat itu sebenarnya cari kerja ya? Iya, Cari kesana hidup ya? Nggak sebagai terpikirkan bahwa itu akan bisa membuat kamu belajar dan dapat gelar sarjana di sana ya? Sebenarnya saya sudah menyiapkan dari awal Mas Andi. Jadi sebelum ke Korea itu kan kita ada fase untuk preliminary training. Jadi kita dikenalkan dulu bagaimana kondisi kerja di sana, bagaimana kebudayaan di sana. Dan waktu itu saya ketemu alumni UT juga yang namanya Mas Edi kalau enggak salah ya. Apa dampak dari pertemuan dengan Mas Edi hari itu? Jadi waktu itu beliau menyampaikan bahwa kalau kamu ke sana, kamu misal mau kuliah itu bisa gitu. Loh, bisa kuliah di mana Mas? Waktu itu saya tanya. Terus ternyata beliau cerita beliau alumni dari UT Korea Selatan. Sehingga waktu itu saya menjadi mahasiswa yang paling siap untuk mendaftar di sana sebenarnya. Karena dari sekian teman itu hanya saya membawa berkas. Nah, Ya karena yang lain mungkin tujuannya mencari nafkah gitu ya, nggak terpikirkan. Tapi kamu sudah atur strategi. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Memang rencanamu, mimpimu untuk bisa kuliah dan kemudian bisa jadi sarjana. Di sana kerja di mana? Perusahaan apa dan jadi apa? Saya bekerja di perusahaan Dongil DNM Co Ltd. Waktu itu satu naungan di bawah grup LG. Jadi saya produksi untuk spare part mesin cuci. Nah yang jadi pertanyaan sebenarnya orang tuamu pekerjaannya apa ini di Blora ini? Orang tua saya, ini mohon maaf bukan berarti saya merendahkan secara profesi. Saya tahu orang tua saya itu sangat mulia karena beliau memperjuangkan saya sampai hari ini. Beliau profesinya adalah buruh tani dulunya. Beliau juga sempat menjadi TKI waktu itu. Ibu saya dari 2003 sampai 2008 itu di Arab Saudi. Bapak? Bapak waktu itu ibu pulang, kemudian saya SMP kelas 2 waktu itu, Bapak ganti yang ke Malaysia. Jadi bagaimana kehidupanmu di masa kecil dan secara ekonomi bagaimana? Jadi waktu itu bisa dikatakan cukup sulit karena sampai 2017 itu kami masih numpang di tanah orang untuk tanah. Kemudian rumah itu hasil swadaya masyarakat waktu itu. Yang terakhir itu diusir dari yang punya tanah. Jadi saya selama hidup 27 tahun itu mengalami sendiri diusir itu 5 kali. Jadi pindah di satu tempat. Yang pertama itu paling parah Mas Andi. Jadi orang tua itu karena memang kurang berada. Jadi kita itu numpang di tempat orang. Dan kita tempat tinggalnya waktu itu kalau di rumah Jawa itu kan biasanya antar genting itu kan ada talang itu ya. Ada talang air dan kita posisi kamarnya di situ, satu petak kecil itu. Kalau hujan itu parahnya bocor gitu kan, dan itu belakang sudah kandang sapi. Lah saya paling ingat betul waktu itu hujan deras gitu kan, terus bocor. Ya kita beri semangat lah. Tapi ya itulah, sudah nanti saya makin terbawa. Singkat cerita itu terus kemudian 2017 itu pada intinya saya bertekad bahwa
Nah, dulu saya itu kenal profil Pak Khairul Tanjung ya. Jadi beliau itu mengeluarkan statement dalam bukunya yang Anak Singkong itu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi saya pegang kuat itu dan sampai hari ini selesai. Terima kasih karena dari awal kami udah nangis. Jadi kamu tidak mengajak kita menangis lagi ya. Kamu kerja di Korea. Ini menyingkat supaya kamu nggak nangis lagi nih. Iya, jangan digiring ke sana Bang Adi. Iya. Tolong. Tapi di Korea ada adegan sedih lagi nggak nih? Kalau enggak kita akhiri terima kasih gitu ya. Enggak, momen di Korea itu momen Momen kebangkitan. Iya, momen kebangkitan Kalau gitu gitu. langsung ke Korea aja. Waktu berangkat ke Korea umurmu berapa? 19 tahun. Kamu lulus jurusan apa? Saya manajemen bisnis, manajemen. Pekerjaan sekarang apa? Sekarang saya menjadi petani Bang Andi. Petani apa? Petani melon premium. Ay. Tunggu, nanti kita usut korelasi manajemen bisnis dengan melon ini ya. Walaupun gak sombong kali kamu ini. Melon premium ya, nanti Iya. kita cek. Tapi saya ingin ke Pak Rektor, karena kebetulan Pak Rektor hadir di sini ya. Pak Rektor, Profesor Ojat Darojat M. Bush, PhD ya. UT itu lahir tahun berapa ya? UT lahir pada tanggal 4 September 1984. Jadi Oh, 40 tahun yang lalu. Kalau UT ini kampusnya sekarang di Indonesia ada berapa ya? Kita punya kantor UT Pusat yang berlokasi di Pondok Cabe di sini, tapi juga dilengkapi dengan kantor-kantor cabang di daerah yang kita sebut sebagai unit program belajar jarak jauh UPBJJ, sekarang disebut sebagai UT daerah 39, tersebar di 37 provinsi di seluruh Nusantara. Tapi dilengkapi dengan satu kantor untuk melayani mahasiswa UT luar negeri. Jadi jumlahnya ada 40 kantor cabang. Saya membayangkan UT itu mahasiswanya itu ASN, ya pejabat, bupati, gubernur atau tokoh-tokoh sosok-sosok yang kita kenal yang sesudah dia bekerja ya, kemudian ingin menambah ilmu dan ingin mungkin mendapatkan gelar sehingga masuk, dan bayangan saya itu kan ya orang yang sudah kolonial lah ya. Ternyata saya kaget ini. Ini mahasiswa beneran atau bayaran ini Pak? Kok muda-muda sekali. Jadi siapa yang belajar di UT ini? Yang ada di pikiran Bang Adi itu tidak seluruhnya salah. Dulu ketika di awal-awal UT didirikan memang mahasiswa UT banyak didominasi oleh orang-orang tua. Termasuk tadi orang-orang yang sudah bekerja mengerti sebagai PNS dan lain-lainnya. Tetapi seiring dengan perkembangan yang dicapai dalam dunia teknologi dan informasi, pada saat ini segmen mahasiswa UT sudah berubah secara signifikan dari yang tadinya didominasi oleh orang tua, sekarang didominasi oleh anak-anak muda, di mana berdasarkan data yang ada pada kami, dari 551.000 mahasiswa yang sedang aktif kuliah pada semester ini, 76% mereka berusia di bawah 24 tahun. Nah, yang juga jadi pertanyaan kualitas. Masih ada orang yang meragukan kualitas pendidikan di UT. Bagaimana Rektor menjawab pertanyaan ini? Salah satu kendala atau tantangan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh terkait dengan persepsi umum yang berkembang di masyarakat bahwa pendidikan jarak itu sebagai second rate education. Mereka tidak yakin dengan kualitas hasil lulusan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi jarak jauh. Dan itu di awal-awal. Tapi kemudian seiring dengan tahapan upaya yang kita lakukan, dan kita yakini bahwa kualitas hanya satu-satunya pilihan yang kita tempuh dalam penyelenggaraan UT untuk menawarkan program pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita sangat fokus, kita mengadopsi dan kita melakukan yang disebut sebagai sistem penilaian kualitas atau Simintas UT di bawah koordinasi Pusmintas. Kita juga mengadopsi quality framework yang datang di luar, diadopsi di tempat kita. Dan untuk memastikan bahwa kualitas kita memang bagus, maka kita bukan hanya menghadirkan Badan Aksi Nasional Pendidikan Tinggi, BANPTK di UT,
Tetapi juga secara volunteer kita menghadirkan badan-badan atau agensi dari luar internasional datang ke tempat kita. Sebagai contoh misalnya ISO Quality Assurance Agencies datang ke tempat kita. Kita juga menghadirkan International Council for Open and Distance Education ICD datang ke tempat kita untuk memastikan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang kita lakukan korespon well dengan standar global. Dan alhamdulillah UT sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini kita mengantongi sertifikat for quality dari ICDI. Baik. Sebenarnya kalimat itu jauh sebelum saya ke Korea itu sudah dibicarakan sama tetangga. Karena berangkat dari orang kurang berada itu memang benar itu salah, salah apalagi seperti itu. Kembali ke Ade. Ade, jadi bagaimana ceritanya sampai kamu akhirnya jadi mahasiswa UT di Korea Selatan? Jadi waktu itu sesampainya saya di Korea Selatan, saya langsung searching di mana lokasi belajarnya, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya. Saya langsung daftar di UT dan registrasi mulai aktif itu Agustus 2018 sepertinya. Baik, berapa lama kuliah kemudian lulus sebagai sarjana? 4 tahun efektif. 4 tahun. Iya. Manajemen bisnis. Iya, manajemen bisnis. Terus kemudian kamu memilih pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Kenapa nggak melanjutkan bekerja di sana? Saya itu dari dulu karena memang merasakan merangkak dari bawah, kemudian mencari informasi yang sedemikian susah di desa. Saya itu punya misi pribadi bahwa kemanapun kaki saya berpijak, maka saya harus kembali ke desa. Jadi kenapa ada pemikiran seperti itu? saya itu kepikiran tentang 5 hal. Jadi setiap kehadiran saya harus memberi manfaat, terus memutus tali kemiskinan, memutus minimnya pendidikan, menguatkan mental kepemimpinan, 5 melahirkan dan menjadi generasi pembawa perubahan. Itu 5 prinsip yang saya bawa sampai hari ini. Hebat kali anak desa ini ya. Iya. Akhirnya bisnis melon. Melon. Pertanian melon. Iya. Bagaimana ceritanya? Jadi singkat cerita waktu itu setahun sebelum saya pulang, saya sudah riset terlebih dahulu. Saya ingin pulang ke desa sekiranya apa bisnis yang paling relevan saya jalankan untuk di desa. Sehingga desa itu memang tidak bisa jauh-jauh dari 2 hal, pertanian dan peternakan. Sehingga waktu itu saya kemudian bikin daftar sekitar 30 bisnis di 2 sektor tersebut. Sehingga waktu itu saya terwujudkan menjadi 7. Dan ke-7 hal itu kemudian saya bawa ke waktu itu kebetulan saya mendapat kesempatan untuk ibadah haji tahun 2023. Jadi sebelum saya pulang, jadi di sana kemudian intinya saya berdoa dan entah bagaimana Tuhan itu membolak-balikan hati saya dimantapkan untuk bergerak di sektor pertanian. Oke, jadi melon premium ini sukses. Saya tidak bisa membahasakan sukses, akan tapi itu yang diceritakan orang-orang seperti itu. Tapi apa kata orang-orang desa ketika lihat, lah ini sekolah tinggi-tinggi, sarjana, wah namanya juga manajemen bisnis, ujung-ujungnya jadi petani. Bagaimana reaksi masyarakat dan orang tuamu? Sebenarnya kalimat itu jauh sebelum saya ke Korea itu sudah dibicarakan sama tetangga. Karena berangkat dari orang kurang berada itu memang benar itu salah, salah apalagi seperti itu. Jadi waktu itu karena ini mohon maaf bukan bermaksud saya sombong. Dari tadi kamu sebenarnya udah sombong gitu. Iya, tapi ya udah kita ikhlaskan aja. Jadi saya di desa itu udah terkenal pinter gitu ya. Terus? Jadi karena udah terkenal pinter itu judgement itu udah muncul di ibu-ibu yang memang agak berseberangan dengan orang tua saya. Ah itu pinter-pinter juga gitu juga paling toh nanti seperti orang tuanya seperti itu kan. Dan sama ketika saya pulang dari Korea dengan meskipun dengan gelar sarjana dan lain sebagainya, ada saja yang diomongkan gitu. Kita susah diomongin, kaya diomongin. Oh maaf bukan kaya, maksudnya sedikit berada lah hari ini itu. Itu diomongin juga gitu. Jadi mulai tambah sombong gitu kan.
Ini mulai diomong juga, ini ngapain sekolah tinggi-tinggi sampai luar negeri pulang cuma jadi petani seperti itu. Jadi apa mimpi yang ingin kamu wujudkan ke depan? Mimpi terbesar saya adalah karena saya ada di desa perbatasan Bang Andi. Misi utama saya mendirikan kebun di Girly Farm itu, lebih tepatnya di desa Sumberjo itu kan memang kita itu desa perbatasan. Jadi saya pengen itu desa-desa perbatasan itu lebih diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Karena potensi itu sebenarnya ada di mana-mana. Desa sebenarnya punya potensi yang sama. Girly Farm itu lahir 2023. Girly Farm ini punyamu itu? Iya, perusahaan saya namanya Girly Farm Indonesia. Jadi Girly Farm itu lahir 2023. Sebelum 2023 itu sudah ada kebun durian, kebun kelengkeng, dan lain sebagainya. Potensi petik buah itu luar biasa banyak. Akan tapi karena tidak ada yang menggarap, lesu kan pasar untuk arah ke sana. Akan tapi barokahnya dengan ada Girly Farm Indonesia hari ini, setiap kita panen pasti ada saja orang yang berkunjung. Karena kita full jual di tempat. Orang datang petik, timbang, bayar, uangnya untuk saya, seperti itu. Agrowisata lah ya. Iya. Jadi desanya hidup. Desa semakin hidup dan alhamdulillah kemarin Bapak Bupati, Bapak Haji Arif Rahman, secara khusus waktu Idul Adha di hari libur itu beliau datang berkunjung, sekalian menggeret Bapeda, sekalian membawa alat ukur jalan dan ketemu 7,5 km, sehingga di momen Kick Andy ini semoga ikut mengawal Bapak Bupati membangun akses ke daerah kami di 2025. Terakhir kamu boleh berdiri, tugasmu sama seperti Alvin. Sampaikan sesuatu buat mahasiswa yang ada di sini, anak-anak muda terutama, yang tua juga belajar dari anak muda, dan siapapun yang ada di daerah yang menonton acara kita hari ini. Silakan, apa pesanmu? Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk teman-teman anak muda, di sini saya berdiri bukan menjadi yang terbaik karena tentu banyak alumni UT itu yang sudah menjadi orang yang lebih bisa dipandang daripada saya hanya sekedar petani seperti itu. Akan tapi saya adalah orang yang berangkat dari desa, saya dari desa perbatasan, sehingga saya itu punya satu gambaran besar adalah waktu kemarin bulan Juni saya diundang di salah satu kampus di Jakarta waktu itu. Saya diminta untuk mempresentasikan terkait potensi pertanian. Sehingga waktu itu karena itu di lingkungan kampus, saya akhirnya searching berapa data kelulusan sarjana di Indonesia. Ya kan, waktu itu ada sekitar 1,1 sekian juta sarjana yang masih menganggur. Seperti itu. Itu data dari Badan Pusat Statistik ya, saya bacanya. Mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Saya berangkat dari desa sehingga saya juga searching berapa jumlah desa di Indonesia. Dan kurang lebih ada sekitar 83.000 sekian desa di seluruh Indonesia. Dari 1,1 sekian juta sarjana yang menganggur, 830 sekian ribunya adalah sarjana reguler ya, bukan vokasi ya. Jadi kita kuliah lulus itu ada 830.000. Jika 830.000 ini dibagi di 83.000 desa, berarti per desa itu ada 10 sarjana yang siap bekerja di sana. Saya adalah produk UT dan saya adalah seorang sarjana manajemen dan saya pulang ke desa. Girly Farm hari ini, jika kita berbicara UMR Karawang, UMR Jakarta, saya bisa pastikan omset kami di atas itu. Jika kita berkalkulasi secara kasat mata saja di angka 100 juta per tahun, itu dari 1 orang sarjana. Bagaimana dengan 10 orang sarjana, berarti kita sudah 1 miliar di satu desa. 1 miliar dikali 83.000 sudah berapa triliun terkumpul. Kalau 83 triliun berputar di desa-desa, berapa ekonomi rakyat yang tertunjang? Ekonomi Indonesia sangat cocok dengan ekonomi kerakyatan. Saya kemarin diundang ke pendopo kabupaten, dengan lantang saya ngomong, jangan pernah desa dipandang sebelah mata, karena negara tidak akan berdiri tanpa adanya desa. Makanya teman-teman jangan pernah takut untuk pulang ke desa. Saya menunggu perjuangan teman-teman untuk menyusul perjuangan saya. Terima kasih. Desa adalah masa depan Indonesia. Baik, terima kasih Adi. Bagi teman-teman yang
tidak bisa mengikuti episode tadi dari awal, jangan khawatir karena bisa nonton acara atau tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu harus berbuat apa dan kepada siapa, maka saya hanya ingin menceritakan satu kisah tentang Muhammad Ian Ramadan. Jadi dia ini seorang pemuda tunanetra di desa Lerotatari, Donggala, Sulawesi Tengah yang ingin melanjutkan kuliahnya. Jadi walaupun dia tunanetra, dia ingin terus menambah pendidikan. Saat ini dia sekolah di kelas 3 sekolah luar biasa. Setelah tamat nanti Ian ingin melanjutkan pendidikannya untuk kuliah. Dan dia ingin sekali bisa diterima di Universitas Negeri Makassar jurusan pendidikan luar biasa. Karena memang kampus ini menerima mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra juga ya. Cita-citanya ya sederhana, untuk memberdayakan dirinya menjadi guru di sekolah luar biasa. Nah, bagi Anda yang ingin membantu Ian karena orang tuanya adalah buruh tani dan ibunya penjual kue yang tentu saja tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, membiayai sekolah anaknya sampai ke universitas, maka ada kesempatan Anda untuk membantu Ian. Bagi Anda yang tergerak hatinya dan ingin membantu Ian, silakan klik benihbaik.com. Di situ ada penggalangan dana untuk Ian dengan judul Wujudkan Impian Ian, seorang pemuda tunanetra penuh prestasi yang ingin melanjutkan kuliah. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.